Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang deret Taylor dan juga deret Maclaurin. Deret Taylor ini bisa disebut juga ekspansi Taylor. Nah, deret Taylor atau ekspansi Taylor pada suatu fungsi atau dari suatu fungsi itu sebetulnya adalah penjumlahan tak hingga dari suku-suku yang dihitung dari turunan fungsinya. Nah, ini gunanya apa sih? Nanti digunakan untuk memperkirakan nilai dari suatu fungsi yang kompleks atau sulit. Nah, misalkan di sini kita punya cos 0,1 radian. Nah, tentunya memang mudah jika kita menghitungnya pakai kalkulator, tapi apakah ada cara untuk memperkirakannya secara manual gitu ya? Nah, kita bisa menggunakan deret Taylor atau misalkan eksponen dari 0,1. Bagaimana cara mencarinya? Seperti itu ya. Sebagai contoh, di sini saya memiliki kurva dari fx sama dengan cos x yang berwarna hitam. Di sini saya ingin memperkirakan nilai dari cos x pada saat x sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat memperkirakan nilai tersebut dengan menggunakan persamaan polinomial. Kenapa kita pilih persamaan polinomial? Karena persamaan polinomial ini adalah persamaan yang paling mudah untuk dicari turunannya, paling mudah untuk dicari nilainya, seperti itu ya. Jadi kita akan dekati nilai dari cos x dx sama dengan 0 tadi dengan suatu fungsi polinomial. Pada kasus ini saya akan dekati fungsi cos x kita dengan suatu fungsi kuadratik yang bernama gx dengan persamaan a tambah bx tambah cx kuadrat. A, B, dan X adalah konstanta-konstanta yang nilainya bebas ya. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu untuk nilai dari fungsi masing-masing di X sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui bahwa pada X sama dengan 0, nilai dari cosnya adalah sama dengan 1, suatu bilangan konstan ya. Apabila kita cek juga fungsi polinomialnya pada X sama dengan 0, kita akan dapatkan ini bernilai A, konstan juga. Nah, berarti kita pilih saja nih konstantanya adalah sama dengan 1. Nah, berarti sudah cocok ya bahwa kedua fungsi tersebut memiliki nilai yang sama pada saat X sama dengan 0. Selain kita cek nilainya pada titik tersebut, kita kan ingin fungsi yang kita buat ini semirip mungkin dengan fungsi cos X, seperti itu kan ya, di sekitar X sama dengan 0. Nah, oleh karena itu tidak hanya kita cek nilai pada titik X sama dengan 0, tapi kita juga akan mengecek gradien atau kemiringan kurva pada daerah di sekitar X sama dengan 0. Kenapa? Karena kita ingin memastikan kurva dari Gx ini semirip mungkin dengan kurva cos X di X sama dengan 0. Nah, untuk mengecek gradiennya kita bisa turunkan satu kali untuk masing-masing persamaan. Sehingga untuk kasus cos X kita punya gradien di titik 0 adalah kita turunkan terlebih dahulu. Kita peroleh nilainya sama dengan sin X, sehingga gradien pada saat X sama dengan 0 kita memiliki nilainya sama dengan min sin 0, yaitu sama dengan 0 ya. Nah, tentunya untuk persamaan Gx haruslah memiliki gradien yang sama dengan gradien dari kurva cos X agar memastikan nilainya akurat. Nah, kita turunkan terlebih dahulu persamaan Gx. Kita akan peroleh konstanta A diturunkan 0, kemudian ditambah dengan Bx diturunkan ya menjadi B, Cx kuadrat diturunkan menjadi 2Cx. Nah, dari sini terlihat bahwa gradien pada saat X sama dengan 0 untuk kurva Gx adalah sama dengan B. Oke ya. Artinya agar persamaan ini memenuhi tadi ya, persamaan yang cos X, maka B-nya ini haruslah kita ambil bernilai 0. Sehingga gradien pada kedua kurva di titik X sama dengan 0 itu sama-sama 0. Seperti itu ya. Selain kita mengecek gradiennya atau kemiringan di titik tersebut, kita juga harus mengecek bagian X kuadratnya atau turunan keduanya untuk memperoleh nilai C di sini ya. Kenapa harus kita cek juga? Karena di sini perbedaan nilai C akan mempengaruhi bentuk dari kurva kuadratik ini. Ya, bisa jadi nanti dia seperti ini. Bisa jadi nanti dia itu sangat lebar seperti ini ya kan, atau mungkin justru terbalik gitu ya, kurvanya melengkung ke atas.
Nah, itu dipengaruhi oleh nilai dari konstanta C. Nah, untuk memastikan bahwa kurvanya itu semirip mungkin, kalau bisa kan mepet seperti ini ya, dengan kurva si cos X itu ya, maka kita akan cek untuk turunan keduanya. Baik, kita turunkan terlebih dahulu untuk bagian ini. Turunan dari min sin X ya, turunan kedua dari cos X berarti ya, adalah sama dengan min cos X. Yang berarti nilainya adalah sama dengan minus 1 ya, untuk X sama dengan 0. Sekarang kita coba turunkan untuk GX. Turunan kedua dari GX adalah, nah ini kita turunkan kembali menjadi B diturunkan sama dengan 0, ditambah 2CX diturunkan menjadi 2C. Nah, karena tadi kita ketahui bahwa turunan kedua dari yang cos X itu adalah minus 1, maka ini haruslah bernilai sama dengan minus 1 juga untuk X sama dengan 0. Sehingga kita peroleh konstanta C-nya adalah minus setengah. Sehingga apabila kita gabung gitu ya, berarti fungsi cos X tadi dapat kita dekati dengan fungsi GX sama dengan A-nya 1 ditambah 0 ditambah min setengah X kuadrat ya. Nah, jadi fungsi ini dapat kita gunakan untuk memperoleh nilai dari fungsi cos X tadi untuk X di sekitar 0. Jadi apabila tadi kita punya cos dari 0,1, nah kita bisa cek nih menggunakan fungsi ini. Karena 0,1 itu masih di sekitar X sama dengan 0 ya. Berarti apabila kita input, kita punya 1 min setengah kali 0,1 kuadrat. Yang mana hasilnya adalah 0,995 ya. Nah, ini sesuai dengan apabila kalian cek menggunakan kalkulator, nilainya juga akan segitu teman-teman. Yang artinya fungsi yang tadi kita buat untuk mengaproksimasi atau mendekati nilai dari cos X gitu ya, di sekitar X0 itu sudah tepat ya. Nah, perlu di take notes bahwa fungsi yang tadi kita gunakan ya, GX1 min setengah X kuadrat itu hanyalah untuk nilai X di sekitar 0. Jadi apabila kalian gunakan itu untuk mencari nilai cos X di sini misalkan, maka tentu hasilnya tidak akan akurat seperti itu ya. Sehingga apabila kita ingin mencari nilai dari cos X di titik yang lain, tentu kita akan menggunakan persamaan GX atau membuat GX yang lain yang sesuai dengan kurva di titik tersebut. Nah, apa yang kita cari tadi, si GX ini sebetulnya adalah deret Taylor dari fungsi cos X teman-teman ya. Nah, tentunya sebetulnya ini kan tidak harus kuadratik ya, bisa jadi kalian ambil hingga suku yang X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5 dan seterusnya. Semakin banyak sukunya maka akan semakin akurat terhadap fungsi yang kalian punya, seperti itu. Nah, secara umum deret Taylor dari suatu fungsi fx di sekitar X sama dengan A ini nilai tertentu teman-teman. Kalau tadi kita ngeceknya di X sama dengan 0 seperti itu ya. Nah, ini bisa dinilai yang sembarang gitu ya. Fx akan sama dengan sigma dari N0 sampai tak hingga gitu ya, dari Fna. Fna ini adalah turunan dari fungsi fx ke N gitu ya. Jadi N ini menyatakan turunan keberapa ketika nilai X sama dengan A gitu ya. Kemudian dibagi dengan N faktorial dikali dengan X minus A pangkat N. Sehingga kalau kita jabarkan gitu ya, secara umum deret Taylor-nya itu dapat ditulis seperti ini. Fx sama dengan, pada N sama dengan 0, berarti kan turunan ke 0 ya. Artinya belum diturunkan. Maka itu akan sama dengan fungsi itu sendiri di titik X sama dengan A dibagi dengan 0 faktorial dikali X min A pangkat 0. Ditambah suku keduanya berarti N sama dengan 1. N sama dengan 1 berarti di sini F1 gitu ya. Itu adalah turunan pertama artinya ya. Turunan pertama kita bisa simbolkan seperti ini. F aksen atau F prime saat X sama dengan A dibagi N faktorial, 1 faktorial ya, kali X min A pangkat 1. Kemudian pada N sama dengan 2 berarti turunan kedua ya. Turunan kedua simbolnya seperti ini, F aksen gitu ya. Pada saat X sama dengan A per 2 faktorial
X min A pangkat 2 dan seterusnya. Ya, karena ini n-nya hingga tak hingga. Sebenarnya kalian bebas menuliskannya hingga ke n berapa gitu ya. Mau sampai tak hingga juga boleh gitu. Tapi kan tentunya akan memakan waktu ya. Nah, semakin banyak suku yang kalian gunakan atau yang akan kalian hitung, itu akan semakin akurat hasilnya terhadap fungsi yang kalian cari. Oke, mari kita coba contoh berikut. Misal saya punya fungsi fx itu sama dengan 1 min x pangkat min 1. Dan saya pengen memperkirakan nilai fungsi tersebut pada saat x sama dengan a. Oke, maka kita akan cek terlebih dahulu. Langkahnya sebetulnya kita cek turunannya dulu ya guys, turunan masing-masing. Jadi ini turunan pertamanya, ya turunan pertamanya berarti adalah sama dengan min 1 min X pangkat min 2, kemudian yang di dalam kurung diturunkan jadi min 1 alias menjadi 1 min X pangkat min 2 gitu ya. Turunan keduanya berarti adalah sama dengan min 2 1 min X min 3 kali min 1 atau 2 kali 1 min X pangkat min 3. Nah ini dan seterusnya kalian bisa cek hingga misalkan turunan ketiganya atau keempatnya, kelimanya dan seterusnya. Setelah kita memperoleh nilai dari fungsi turunannya, kita bisa masukkan nih untuk nilai X sama dengan A. Berarti FA adalah sama dengan 1 min A pangkat min 1. F aksen A berarti adalah 1 min A pangkat min 2. F aksen A turunan keduanya adalah sama dengan 2 1 min X min 3. Oke ya, setelah kita memperoleh data ini, kita bisa input ke persamaan deret Taylor-nya tadi gitu ya. Oh berarti kalau gitu si Fx ini akan sama dengan tuh Fa ya, 1 min A pangkat min 1 per 0 faktorial itu 1, X min A pangkat 0 itu adalah 1, ya kan? Ditambah F aksen A, turunan pertamanya 1 min A pangkat min 2, 1 faktorial adalah 1, kemudian X min A pangkat 1. Ditambah suku ketiganya, turunan kedua, 2, 1 min X min 3, per 2 faktorial itu 2 X min A pangkat 2 dan seterusnya. Berarti kita peroleh hasilnya ini adalah 1 min A pangkat min 1 tambah 1 min A pangkat min 2 X min A pangkat 1 tambah 2 habis 1 min X pangkat min 3 X min A pangkat 2 dan seterusnya. Nah, jadi nilai dari fungsi 1 min X pangkat min 1 tadi dapat kalian dekati dengan fungsi yang seperti di sini ya. Oke, nah, misalkan nih kita masukkan pada saat, misalkan saya mau aproksimasi di X sama dengan 0 gitu ya. Berapa nilai dari Fx-nya? Di X sama dengan 0, maka saya tinggal masukkan. Oh berarti 1 min X pangkat min 1 pada saat X sama dengan 0 adalah sama dengan, kita masukkan ya, A-nya sama dengan 0, berarti kita punya 1 ya, 1 min A pangkat min 1 kan 1, tambah 1 min A, 1 kurang 0 1 pangkat min 2 tetap 1 kali X min 0 pangkat 1 tambah 1 kali X min 0 berarti X pangkat 2 dan seterusnya, sehingga kita punya nih, ini saya bisa tulis ulang ke bentuk seperti ini ya, 1 min X gitu kan, 1 tambah X kuadrat dan seterusnya. Nah jadi kalau kalian nanti menemukan suatu bentuk fungsi 1 per 1 min X kemudian ingin mencari nilainya di sekitar 0, kalian dapat menggunakan deret berikut. Nah lebih gampang ya, karena kita udah tahu nih misalkan di X sama dengan 0, ya udah nih 0 gitu. Atau misal kita mau ngecek di X sama dengan 0,1, nah ini lebih mudah menghitungnya ya kan, 0,1
tambah 1 tambah 0,1 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk paling umum yang biasa menggunakan deret Taylor. Nah, sebagai informasi teman-teman, untuk deret Taylor atau ekspansi Taylor, ketika tadi kita gunakan X sama dengan 0, atau A-nya sama dengan 0 ya, maksud saya di sini, maka deretnya itu ada nama spesifiknya gitu. Jadi ketika kita menurunkan atau kita mengekspansi suatu fungsi gitu ya, dengan A-nya itu adalah sama dengan 0, kalau tadi kan masih sembarang gitu ya. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, maka ini disebut sebagai deret Maclaurin. Gitu ya. Nah, jadi fungsi yang ini tadi, ini adalah deret Maclaurin untuk fungsi 1/1 min X. Berikutnya, kita akan belajar untuk mencari deret Maclaurin dari beberapa fungsi umum atau dasar. Di antaranya 1 min X pangkat min 1, yang mana tadi kita sudah cari. Kemudian eksponen X, sin X, cos X, dan ln 1 plus X. Yang pertama adalah eksponen X. Seperti biasa, kita cek dulu untuk turunannya ya. Untuk turunan pertamanya, maka ingat turunan dari eksponen X adalah sama dengan eksponen X itu sendiri. Turunan keduanya juga eksponen X itu sendiri ya. Dan seterusnya apabila teman-teman mau cek hingga suku ketiganya boleh gitu ya. Berarti suku keempat berarti ya, suku keempat atau dari turunan ketiga juga boleh. Berikutnya kita akan masukkan untuk nilai dari eksponen ini di X sama dengan 0 gitu ya, atau di A sama dengan 0. Berarti F A sama dengan 0-nya adalah sama dengan eksponen 0, yang mana adalah sama dengan 1. Nah, berarti karena ini fungsinya sama semua, maka hingga turunan ketiganya pun sama ya. Sama, nilainya adalah sama dengan 1. Nah, berikutnya kita akan masukkan ke dalam fungsi deret Taylor. Untuk membantu teman-teman belajar, di sini saya sajikan terlebih dahulu untuk deretnya agar bisa sambil melihat ya. Oke, berarti di sini saya punya eksponen X akan sama dengan FA, ya untuk kasus ini adalah sama dengan 1, 0 faktorial 1, ya X min 0 pangkat 0, 1, ditambah turunan pertama 1, 1 faktorial 1, X min 0 pangkat 1, tambah 1/2 faktorial X min 0 pangkat 2 tambah 1 berarti 3 faktorial ya lanjutannya, 3 faktorial X min 0 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, berarti di sini saya punya 1 plus ini 1 X kan ya, X ini jadi setengah X kuadrat. Kemudian suku keempatnya ini 3 kali 2 6 ya, berarti 1/6 X pangkat 3 dan seterusnya. Oke ya. Atau ini sebenarnya kalau misal teman-teman pengen lebih berpola gitu ya, ini boleh ditulis aja ya. Ini 1 faktorial. Ini 2 faktorial gitu ya. Ini 3 faktorial biar lebih kelihatan polanya daripada tadi 1, 2, 6 gitu ya, nggak terlalu kelihatan. Nah, berarti boleh nih teman-teman tetap tulis aja dalam bentuk faktorial. Seperti itu ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan deret Maclaurin untuk eksponen X. Untuk berikutnya kita akan mencari deret Maclaurin untuk sinus X ya. Kita coba di sini. Yang kedua, fx sama dengan sin X. Seperti sebelumnya kita cari dulu untuk turunan-turunannya. Turunan pertamanya adalah cos X. Turunan keduanya adalah cos diturunkan jadi min sin. Turunan ketiganya adalah min cos X. Oke ya, berarti untuk A sama dengan 0 kita punya F0 sama dengan sin 0, 0. F aksen 0 adalah sama dengan cos 0, yaitu 1.
turunan keduanya di 0 adalah sama dengan 0, dan turunan ketiganya adalah min 1. Oke, kita masukkan kepada deret Taylor-nya. Kita punya fx sama dengan, supaya teman-teman punya gambaran, masih saya sajikan dulu ya untuk deret Taylor-nya. Maka kita punya untuk sin x akan sama dengan, untuk x di sekitar 0 ya, masukkan F0-nya 0. Nah, berarti ini suku pertama udah pasti 0 ya. Jadi nggak usah ditulis. Suku keduanya pakai turunan pertama. 1 faktorial, itu kan. X min A, berarti X pangkat 1 tambah turunan kedua 0. Nah, ini selanjutnya ini berarti pakai turunan ketiga. Berarti jadi min 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Mungkin kita akan cek ini karena baru kelihatan jadi 2 suku aja teman-teman. Kita bikin mungkin hingga turunan ke 5-nya kali ya, biar kelihatan polanya gitu. Oke, kita cek turunan ke 4 dan ke 5-nya. Ke 4 ini harusnya jadi sin X ya, jadi ini 0. Dan untuk turunan kelimanya adalah jadi cos X, sehingga ini jadi 1. Berarti kalau kita tambahkan lagi nih ya, untuk bagian berikutnya nih pakai turunan keempat jadi 0. Berikutnya lagi pakai turunan kelima, jadi 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Dengan begitu nih kelihatan nggak kalau ini ada polanya nih. Polanya adalah, berarti sin X adalah 1X atau X gitu ya. Kemudian di belakangnya ada min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial. Nah, ini sebetulnya kalau dilanjutin teman-teman ini jadi min X pangkat 7 per 7 faktorial plus X pangkat 9 per 9 faktorial dan min dan seterusnya ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini untuk sinus ini kelihatan ya bahwa pangkatnya dan faktorial di bawahnya itu ganjil semua teman-teman, yang genap akan hilang. Terus di situ dia tandanya ada min plus gitu, ada polanya, bisa teman-teman lihat ya. Oke, itu adalah deret Maclaurin untuk sin X. Oke, berikutnya adalah cos X ya. Sama, kita cek dulu untuk turunannya. Turunan pertama jadi min sin X, turunan kedua jadi min cos X, turunan ketiga jadi sin X lagi, turunan keempat jadi cos X lagi, turunan kelima jadi min sin X lagi gitu ya. Kita masukkan untuk A-nya sama dengan 0 gitu ya. Maka kita punya F0 sama dengan cos 0 1 ya. Nih, turunan pertamanya berarti jadi 0. Turunan keduanya minus 1. Turunan ketiganya jadi berapa nih? Sinus 0, 0. Turunan keempat jadi 1. Turunan kelima jadi 0. Nah, kita masukkan kembali ke deret Taylor-nya. Kita akan punya berarti fx sama dengan, fungsi ke pertama itu, deret suku pertamanya itu adalah untuk f0 ya, sebelum diturunkan. Berarti 1 per 0 faktorial x min 0 pangkat 0 ditambah suku keduanya adalah untuk n sama dengan 1. Berarti turunan pertama ya 0. Suku ketiga itu adalah n sama dengan 2. Berarti pakai turunan kedua. Min 1 gitu ya, 2 faktorial x min 0 pangkat 2. Oke, turunan ketiga 0. Turunan keempat 1 4 faktorial x min 0 pangkat 4. Yang kelimanya 0 dan seterusnya. Sehingga di sini kita punya ya si cos X itu kita dekati dengan nih 1 ya kan, kemudian min
X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 faktorial. Nah ini kalau dilihat dari pola yang kita bikin aja itu sampai sini aja. Tapi ini kalau diteruskan nantinya itu adalah akan menjadi seperti ini. Ini dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 faktorial dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah deret Maclaurin untuk cosinus X. Lanjut, kita akan cari deret Maclaurin untuk ln 1 plus X ya. Untuk fungsi ini kita cari dulu turunan-turunannya. Turunan pertama, ingat logaritma natural kalau diturunkan tuh jadi 1 per. Ya, jadi kalau ln X diturunkan jadi 1 per X. Kalau ln 1 plus X berarti diturunkan jadi 1 per 1 plus X. Kemudian yang di dalam kurung diturunin juga, tapi kebetulan turunannya adalah 1. Sehingga ini fungsinya menjadi 1 per 1 plus X aja. Atau boleh ditulis jadi 1 plus X pangkat minus 1. Oke ya, turunan keduanya ini lebih mudah karena kita udah punya ini. Jadi tinggal diturunkan, ini min 1 turun, itu ya, jadi min 1 kali 1 plus X pangkat min 2. Turunan ketiganya adalah min 2 kali min 1 kali 1 plus X pangkat min 3 berarti ya. Atau 2, 1 plus X pangkat min 3. Dan seterusnya mungkin kita sampai turunan ketiga aja. Kita cek untuk A0 ya, karena deret Maclaurin tuh kita pakainya A0. Maka F0 nya dapat ln 1 yang mana adalah sama dengan 0. Kemudian turunan pertamanya adalah menjadi 1, turunan keduanya berarti menjadi min 1, turunan ketiganya berarti menjadi 2 gitu ya. Oke, kita tuliskan untuk deretnya berarti Fx sama dengan, yang belum diturunkan atau F0 nya dulu berarti 0 ya untuk suku pertamanya, ditambah untuk N sama dengan 1, turunan pertama 1 bagi 1 faktorial X min 0 pangkat 1 tambah N sama dengan 2. N sama dengan 2 pakai turunan kedua, min 1 per 2 faktorial X min 0 pangkat 2. Kemudian turunan ketiga ya, untuk N sama dengan 3, T2 per 3 faktorial X min 0 pangkat 3 dan seterusnya ya. Maka di sini saya punya nih 1 kali X ya, berarti X suku keduanya yang ini minus 1 per 2 faktorial 2 kali 1 X pangkat 2, suku ketiganya 2 X pangkat 3, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Maka kita punya nih X min setengah X kuadrat plus, nih coret kan ya, sepertiga X pangkat 3 dan seterusnya. Nah ini sebetulnya kalau dilanjut ini nanti jadi berarti di belakangnya ada suku X pangkat 4 per 4 kayak gitu ya. Ya tapi mungkin untuk sekarang sukunya sampai 3 suku pertama aja. Nah ini adalah deret Maclaurin untuk fungsi ln 1 plus X. Oke, saya rasa untuk dasar dari deret Taylor dan deret Maclaurin sudah cukup. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk latihan soal dan juga penerapan si deret Taylor atau Maclaurin ini pada konsep fisika gitu ya. Oke, contoh pertama untuk penerapan deret Taylor atau deret Maclaurin untuk kasus fisika itu adalah salah satunya untuk memperkirakan atau mengaproksimasi nilai dari frekuensi getaran untuk simpangan yang kecil ya. Contohnya di sini saya memiliki ayunan sederhana dengan panjang tali L dan massa bandulnya adalah M. Dianggapnya bandulnya ini kecil ya, jadi ini bandul matematis. Kemudian kita simpangkan sejauh theta, dengan tetanya ini cukup kecil gitu ya, sudutnya sudut kecil. Kemudian dia ada pengaruh gravitasi di sini yang arahnya adalah vertically ke bawah. Dan kita diminta untuk menunjukkan bahwa frekuensi sudut getaran tersebut adalah omega sama dengan akar G per L.
Baik, mungkin di sini saya belum membahas konsep dari getarannya di playlist video saya, tapi saya akan kasih sedikit hints. Untuk mencari periode atau frekuensi dari suatu getaran, kita bisa menggunakan analisis gaya atau torque yang bekerja pada benda tersebut. Kita lihat pada benda M di sini terdapat pertama ada gaya berat, kedua ada tegangan tali. Pada getaran, ya terutama getaran harmonik sederhana, akan ada gaya atau torsi pemulih yang menyebabkan si benda ini akan selalu berusaha kembali ke posisi setimbangnya, yang mana di sini posisi setimbangnya adalah di tengah. Nah, di sini apabila kita uraikan gayanya, maka akan ada komponen dari gaya berat yang arahnya tegak lurus dengan tegangan tali mg sin theta, dan yang sejajar tali adalah mg cos theta. Nah, komponen dari gaya berat yang mg sin theta ini akan bertugas sebagai torsi pemulih yang akan menarik si bandul ini untuk kembali ke titik setimbangnya, sehingga nanti dia bisa mengayun ke sini teman-teman ya, menuju titik di tengah-tengah. Nah, kita akan tinjau ya, sigma torque ya. Sehingga sesuai dengan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, kita punya sigma torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudutnya alfa. Kemudian misalkan di sini saya mengambil arah positifnya itu adalah searah dengan simpangan sudutnya gitu ya. Maka di sini untuk torsi pemulihnya nih, karena torsinya itu kan menyebabkan putaran ke sini ya teman-teman ya, maka akan bernilai negatif gitu. Sehingga kita tulis dulu ya untuk torsi, teman-teman recall, torsi itu adalah lengan gaya cross dengan gaya yang bekerja. Karena cross product artinya kita harus mengalihkan lengan gaya yang tegak lurus dengan gaya, atau gaya yang tegak lurus dengan lengan gaya gitu. Pada kasus ini yang menyebabkan torsi itu adalah mg sin theta. Dengan lengan gaya itu adalah jarak dari titik kerja gayanya di pusat benda ke sumbu rotasi gitu ya. Nah, jadi ini adalah si R-nya, kemudian di sini ini mg sin kita kalikan gitu ya. Karena sudah tegak lurus, maka kita langsung masukin aja nih ke sini. Jadi mg sin theta, kemudian R-nya sama dengan L. Nah, saya taruh sini ya. Jadi L kali mg sin theta. Nah, ingat karena tadi arah positif itu kita ambil searah dengan tetanya atau simpangan theta, maka di sini ini kan berlawanan gitu ya, percepatan yang akan dihasilkan maka akan bernilai negatif gitu ya untuk torsinya. Selanjutnya untuk momen inersia I. Nah, momen inersia untuk benda atau bandul matematis ya. Bandul matematis itu talinya diabaikan masanya teman-teman. Jadi momen inersianya itu hanya gara-gara si benda kecil ini, si M gitu ya. Nah, momen inersia dari partikel atau benda kecil itu adalah mr kuadrat ya. Sehingga pada kasus ini menjadi ml kuadrat. Oke, kita masukkan ke sini. Untuk percepatan sudutnya, nah ini adalah karakteristik dari gerak harmonik sederhana teman-teman, bahwa percepatan itu akan sama dengan minus dari omega kuadrat dikali simpangannya. Pada kasus ini berarti simpangan sudut theta gitu ya. Tanda minusnya akan memberikan informasi sebenarnya bahwa percepatan pada gerak harmonik sederhana itu selalu berlawanan arah dengan arah simpangannya gitu. Jadi kalau tadi simpangannya ke sana, ini percepatannya ke sana gitu. Oke, itu tandanya, itu adalah arti dari tanda negatifnya. Min, ya, geser sedikit, omega kuadrat theta. Sehingga kalau kita selesaikan nih, kita bagi mungkin ya kedua ruas dengan minus M, maka saya punya LG sin theta sama dengan L kuadrat omega kuadrat theta. Oh, berarti L-nya juga bisa kita eliminasi satu ya. Bagi kedua ruas dengan L, kita dapat G sin theta sama dengan L omega kuadrat theta. Nah, sampai sini dulu. Tadi di soal itu disebutkan bahwa sudut simpangannya itu cukup kecil, gitu ya. Maka di sini kita akan gunakan yang namanya aproksimasi sudut kecil. Sudut kecil, yaitu kita mau mencari nilai dari sin cosnya, gitu ya, untuk sudut-sudut yang kecil. Sudut sekecil apa gitu ya. Referensinya mungkin beda-beda, ada yang bilang kurang dari 10 derajat, ada yang bilang kurang dari 15 derajat gitu ya.
Nah, mungkin saya jaga-jaga aja di sini, ambil yang batas terkecilnya 10 derajat kita. Nah, untuk mencarinya itu kita bisa gunakan si deret Maclaurin tadi teman-teman ya, dimana A-nya kita ambil mendekati 0 atau kecil banget ya, mendekati 0 sudutnya kan. Nah, jadi bisa kita gunakan si deret Maclaurin gitu. Dimana untuk si sinusnya, nih kalau saya berikan, ini yang kita dapat dari deret Maclaurin tadi gitu ya. Kita coba nih untuk X atau sudut yang nilainya tuh 0,1 radian gitu ya, yang kecil gitu. Maka sin 0,1 akan sama dengan X 0,1 min 0,1 pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, di sini perlu teman-teman ingat bahwa kalau kita kuadratin 0,1 itu kan jadi 0,01. Kalau pangkat 3 jadi 0,0001. Kalau pangkat 5 berarti 0,00005. Lihat, semakin gede pangkatnya tuh nilainya semakin kecil. Apalagi di situ masih harus dibagi dengan faktorialnya gitu ya. Maka hasilnya akan semakin kecil lagi. Nah, jadi untuk suku-suku di belakang ini sebetulnya ya nilainya itu cukup kecil kalau kita bandingkan dengan nilai dari suku pertama 0,1 gitu. Nah, karena cukup kecil maka kita boleh abaikan gitu ya. Boleh abaikan. Ya, efeknya apa? Ya, hasil yang kita dapat mungkin not as accurate as yang mungkin harusnya kan bisa lebih akurat lagi gitu. Ya, punya kita sih biasa aja gitu, nggak yang akurat banget gitu. Jadi tapi masih boleh dipakai gitu, masih boleh dipakai karena bagian suku belakang ini jauh lebih kecil kalau dibanding sama 0,1, sehingga nggak masalah kalau kita abaikan gitu. Nah, jadi kesimpulannya, berarti sin 0,1 nilainya tuh mendekati 0,1. Nah, teman-teman bisa cek di kalkulator ya. Dan juga berarti untuk sudut-sudut kecil yang lain kita boleh simpulkan sin tetanya akan mendekati nilai dari theta itu sendiri. Dengan catatan tetanya itu adalah dalam radian. Soalnya kalau teman-teman masukin nanti di sini sin 5 derajat gitu ya, maka hasilnya di sini bukan 5 gitu karena harusnya tuh pakai dalam radiannya gitu. Ya, berarti untuk equation yang tadi kita bisa tulis kembali G sin tetanya menjadi G theta gitu ya, L omega kuadrat theta, sehingga kalau kita bagi kedua ruas dengan theta kita punya G L omega kuadrat. Terbukti bahwa omega kuadrat adalah G per L atau omega sama dengan akar G per L. Hence proof kalau frekuensi sudut dari getaran harmonik sederhana pada bandul adalah akar G per L. Oke ya, nah ini adalah salah satu penerapannya pada fisika. Mungkin saya menambahkan untuk aproksimasi sudut kecil tadi gitu ya. Ini ada 3 kesimpulan sebetulnya. Yang pertama tadi sin tetanya mendekati theta. Yang kedua cos tetanya itu akan mendekati 1 gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek deret Maclaurin-nya kenapa begitu. Kemudian tangen tetanya. Nah, tangen itu kan sebetulnya sin per cos ya. Maka nilainya akan sama dengan atau mendekati theta itu sendiri. Jadi ini adalah nilai-nilai yang bisa kalian gunakan kalau di soal itu menggunakan sudut yang kecil.